Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 8 Februari 2026. Pekan biasa kelima, ofisi pekan pertama, hari Minggu biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa
dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Haleluya. Mada. Yesus penyelamat kami hari yang pertama ini. Kau sucikan selamanya dengan kebangkitan mulia. Bangkitkan sekarang ini hati dan semangat kami. Bangkitkanlah kemudian badan kami berkat iman. Bila Engkau datang lagi, kami kan menyongsong pasti untuk hidup seterusnya bersamamu pada Bapa. Perkenankan kami nanti memuji sepenuh hati Bapa, Putra, Roh Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Mazmur 1. Dua jalan kehidupan manusia. Berbahagialah orang yang berharap pada salib dan turun ke air pembaptisan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang berdosa, tidak menempuh jalan orang sesat, dan tidak bergaul dengan kaum pencemooh. Tetapi yang suka akan hukum Tuhan dan mendaraskannya siang dan malam. Ia bagaikan pohon di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu, barang apa yang dihasilkannya bermutu. Sebaliknya orang berdosa, mereka bagaikan sekam yang dihamburkan angin. Sungguh orang berdosa takkan bertahan dalam pengadilan. Orang tersesat takkan bertahan dalam himpunan orang jujur. Sebab Tuhan menjamin hidup orang jujur, tetapi hidup orang berdosa menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan.
Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Mazmur 2. Al-Masih, Raja dan Pemenang. Sesungguhnya mereka telah berkumpul melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Kau urapi. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersengkongkol melawan Tuhan dan Raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi Bapamu. Mintalah kemakmuran, makan akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan Kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuh-Mu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah, hai para raja. Awaslah, hai para panglima. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa. Berbaktilah kepada-Nya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Engkaulah Tuhanku seumur hidup. Engkau membesarkan hatiku. Mazmur 3. Tuhanlah pelindungku.
Ia membaringkan diri, lalu tertidur, dan kemudian bangkit, sebab Tuhan melindungi dia. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku, betapa banyak yang bangkit melawan daku, betapa banyak yang mengincar hidupku. Tak mungkin Allah menyelamatkan dia. Namun Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhanku seumur hidupku. Allahku yang mulia, Engkau membesarkan hatiku. Bila aku berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bila aku membaringkan diri untuk tidur, pastilah aku bangun lagi sebab Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut akan serangan musuh yang dilancarkan melawan daku dari segenap penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolong ya Allahku. Pukullah rahang musuhku. Patahkanlah gigi mereka. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Dan berkatilah umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah Tuhanku seumur hidup, Engkau membesarkan hatiku. Bacaan dari kitab Kejadian bab 39 ayat 1 sampai 29. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-683.
Aku melihat engkau, seorang Kristiani yang santun. Demikian engkau menyebut dirimu sendiri, sedang mencium sebuah gambar. Bibir berkomat-kamit mengucapkan doa-doa lisan, berseru menentang mereka yang menentang gereja Allah, dan kerap kali menerima sakramen-sakramen kudus. Akan tetapi, aku tidak melihatmu melakukan pengorbanan, tidak juga berusaha menghindari percakapan-percakapan duniawi. Sebenarnya aku dapat menggunakan kata sifat lain, juga tidak bermurah hati terhadap mereka yang membutuhkan, termasuk terhadap gereja Allah. Tidak memiliki pengertian terhadap kekurangan saudaramu. Tidak juga melawan kesombongan diri demi kepentingan umum. Tidak juga berusaha melepaskan diri dari belenggu keakuan, serta tidak pula begitu banyak hal lainnya. Ya, aku sungguh tidak mengerti, dan meskipun demikian, engkau mengaku dirimu sebagai seorang Kristiani. Betapa miskinnya pendapatmu tentang Kristus. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita mendaraskan Madda Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami Kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut Kau kalahkan.
Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikau lagi yang akan datang, maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami, dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau, kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaan-Mu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan menjadikan kami putera-putera terang. Kami mohon semoga kami Kau lepaskan dari kelam kabut kesesatan dan Kau pelihara dalam kebenaran-Mu yang terang benderang. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Adorasi Abadi Puspita Surabaya di dalam mendaraskan ibadat bacaan, dan juga kita telah bersama-sama berdoa syafaat. Saudara-saudara, ibadat bacaan akan dilanjutkan dengan renungan yang dibawakan oleh Romo Marto Sujito. Marilah saudara, kita tidak melewatkan renungan ini. Kita akan bertemu lagi esok hari.